Dan tentunya saja program ini khusus paket haji ya, haji tanpa antri ya. Haji tanpa antri ini sudah kami sampaikan ada beberapa paket. Yang pertama ada paket yang gold, yang kedua ada paket silver. Nah, paket yang gold ini ya paket yang plus ziarah ke Mesir. Seberapa untuk biayanya? Biayanya sekitar 116 juta rupiah. Jadi bagi saudaraku, sahabatku dimanapun berada yang ada niatan, yang sudah bulat niat tekad, hati untuk bisa melaksanakan, sudah terpanggil, sudah nisob, sudah siap lahir batin, yuk insya Allah kami siap melayani, insya Allah siap kami menemani Bapak Ibu semuanya untuk bisa melaksanakan sama-sama melaksanakan ibadah haji di tahun ini. Seperti yang kami laksanakan di tahun 2024. Alhamdulillah lancar sekitar 37 jamaah kita berhasil sampai ke wukuf di tanggal 9 Zulhijjah untuk melaksanakan wukuf di Arafah. Nah, baik, nanti mungkin untuk sesi tanya jawab ataupun materi insya Allah akan disampaikan oleh guru kita, Mas Haji Iqbal. Namun sebelum nanti ada diskusi tanya jawab, Bapak Ibu silakan nanti boleh bertanya, bebas bertanya, silakan. Nanti kalaupun memang yang bisa kami jawab hari ini langsung dijawab, dan kalau yang belum bisa terjawab nanti kami PR-kan begitu. Nanti silakan yang mau mau bertanya penasaran mengenai program haji tanpa antri ini, silakan Bapak Ibu semuanya bisa bertanya, dan alhamdulillah untuk sampai hari ini sudah ada yang daftar 6 jamaah yang sudah mengurus proses visanya. Dan untuk yang bertanya-tanya sudah banyak sebetulnya. Mudah-mudahan yang masih bertanya bisa lebih yakin lagi dan lalu kemudian bisa melaksanakan untuk DP-nya. Untuk proses pembayarannya, seperti yang sudah kami informasikan jauh-jauh hari, yaitu untuk DP-nya 20 juta rupiah. Untuk 20 juta rupiah ini nanti fasilitasnya insya Allah kita gantikan dengan visa ya, dengan visanya bisa untuk melaksanakan ibadah haji nanti. Baik, mungkin untuk pembuka sambutan dari kami atas nama Travel Ruban Tour Travel dicukupkan demikian. Nanti mungkin bisa dialog ataupun berkomunikasi, diskusi setelah nanti pemaparan dari guru kita Mas Haji Iqbal. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Selamat datang sekali lagi kami ucapkan ahlan wa sahlan teruntuk semua calon jamaah haji 2025, mudah-mudahan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Haji Dekus selaku pimpinan dari Ruban Haji dan Umroh Sahabat Menuju Baitullah. Mudah-mudahan kita semua bisa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan oleh Allah dalam segi mental maupun dalam segi perbekalan lainnya sehingga kita bisa melaksanakan ibadah haji di tahun ini. Baik, hadirin semuanya, kita langsung ke materi acara inti kita yaitu pemaparan materi inti dari Mas Haji Iqbal. Mas Haji Iqbal, bagaimana kabarnya Mas Haji? Apakah sudah siap Mas Haji? Alhamdulillah baik, Bismillah. Bismillah, maaf, Dokter. Ini belum aktif sepertinya ya ininya videonya. Oh iya baik baik. Oh iya. Ya, terima kasih banyak Mas Haji Iqbal. Kami persilakan sepenuhnya kepada Mas Haji untuk menyampaikan materi inti. Mangga, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada suara apa ya? Maaf, tadi kayak suara bisa didengar jelas? Jelas Mas Haji, Alhamdulillah jelas. Ya, jelas Mas Haji, jelas. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wadah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil mursalin khatamul anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Bapak Ibu seluruh Nusantara, calon jamaah haji dan umroh, calon tamu Allah dan Rasulullah yang berbahagia, yang semoga selalu dalam lindungannya, selalu dalam ketetapan iman dan Islam, sudah selayaknya sebagai umat Nabi Muhammad, kita selalu mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan dengan selalu mengucap Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Nikmat yang tiada pernah kita bisa menghitungnya ya, nikmat iman dan Islam itu. Kemudian sholawat salam sebagai Nabi umat Nabi Muhammad yang beliaulah akan memberi pertolongan untuk umatnya baik di dunia dan di akhirat. Dengan sholawat itu kita bisa mendapatkan syafaat atau pertolongan di dunia, juga mendapatkan pertolongan al-uzma, pertolongan yang agung, di mana siapapun tidak bisa menolong kecuali syafaat Rasulullah SAW. Semoga bukan hanya sekedar pembukaan dalam sebuah eh, acara resmi atau sebuah sambutan, tetapi sholawat itu memang menjadi kewajiban kita sebagai umat Muhammad untuk selalu bersolawat. Jadi saya selalu menekankan siapapun teman-teman, rekan untuk selalu memperbanyak sholawat, memperbanyak syukur. Karena itu bukti kita sebagai umat Muhammad, bukti kita sebagai hamba Allah yang benar-benar mencari keridhaan Allah untuk mempersiapkan kehidupan yang lebih kekal nanti yaitu di hari kiamat. Bukan hanya sekedar kita sampaikan mari bersyukur, alhamdulillah cuma sekali aja, tapi enggak seperti itu. Tapi memang menjadi zikir kita secara lisan, menjadi ucapan di mana ucapan alhamdulillah bentuk wujud dari lisan kita sebagai eh, manusia. Selain itu juga hati yang menerima atas ketetapan qada dan qadar Allah, ya, sebagai manusia hati kita menerima atas apa yang Allah pastikan, Allah tentukan ke kita. Pasti di antara kita memiliki banyak kesibukan, memiliki apa namanya kebahagiaan atau permasalahan, itu pun hati kita harus selalu menerima. Nah, ini mungkin salah satu wujud syukur kita sebagai seorang hamba gitu. Kemudian dalam menjalani hidup kita pasti juga memiliki banyak masalah, banyak rintangan itu pasti. Karena Nabi Muhammad SAW saja sebagai seorang nabi yang sudah dijamin masuk surga, yang sudah dijamin pertolongannya pun dicoba oleh Allah. Dalam berdakwah beliau mengalami perjuangan, penolakan dari keluarga terdekat, dari pamannya, dari kaumnya, dari masyarakatnya. Sebagai sosok nabi, kita pantas meneri beliau gitu ya dalam perjuangannya, dalam kehidupannya. Makanya nabi diutus oleh Allah kepada manusia, kepada kita umat Muhammad itu manusia biasa. Nabi Muhammad itu manusia, tapi bukan seperti manusia pada umumnya gitu. Beliau makan, beliau nikah, beliau ke pasar, beliau ya pokoknya sosok yang sempurna yang bisa kita ikuti kehidupannya. Jadi dengan beliaulah ajaran Islam ini diajarkan, syariat ini diajarkan, bagaimana kita bermuamalat, bagaimana kita beribadah, dituangkan dalam kehidupan sehari-hari dengan berdasar kepada Al-Quran dan Sunnah. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita jalankan, semua itu harus berdasar kepada Al-Quran dan hadis, harus berdasar kepada eh, niat inti kita untuk beribadah kepada Allah sebagai seorang hamba. Begitu juga dengan ibadah yang mahdhah, termasuk haji dan umroh ini, kita meniatkan semata karena Allah. Kita meniatkan karena semata itba'ir Rasul. Jadi kita selalu berdoa Allahumma inna nas'aluka imanan bika wa tasdiqon bi kitabika. Aku beriman kepadamu dan membenarkan kitabmu.
wattiba'an bisunnati nabiyyika dan mengikuti sunnah-sunnah nabimu wa wafa'an bi ahdika wattiba'an bi ahdika wa wafa'an bi ahdika ya. Jadi kita juga selalu berdoa karena kita tidak mampu kecuali dalam pertolongan Allah. Makanya ada juga disebut la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita tidak mampu melakukan ibadah, kita tidak mampu melakukan eh, apa namanya? Ketaatan itu kecuali memang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sama juga seperti salah satunya ibadah kalau kita memang tidak mampu kalau kita tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan ibadah ini. Jadi karena temanya hari ini adalah haji dengan umroh, kebetulan saya juga sekarang lagi berada di Makkah Mukarramah. Hari-harinya saya apa namanya berada di kota suci ini menjadi saksi bahwa kota ini memang kota yang mulia, kota yang agung ya, di mana di Makkah ini itu ada Ka'bah, Baitullah itu kan. Baitullah ini apa? Baitullah ini adalah tempat untuk beribadah. Jadi dalam sejarah Ka'bah ini dulu pertama kali dibangun oleh Nabi Ibrahim yang membangun itu Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi Nabi Ibrahim ini saat membangun Ka'bah atau meninggikan Ka'bah bahasanya kalau di dalam Al-Quran itu ya. Jadi disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 127 itu A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Jadi kalau kita mengikut kepada Al-Quran dari ayat 127 surat Al-Baqarah bahwa yang meninggikan ketika Nabi Ibrahim meninggikan pondasi Ka'bah seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Rabbana taqabbal minna. Jadi Nabi Ibrahim itu kita lihat di sana ada namanya eh, makom Ibrahim atau tempat berdirinya Nabi Ibrahim waktu itu meninggikan Ka'bah. Sampai sekarang masih diabadikan, masih ada bentuknya masih ada. Itu berada di dekat Ka'bah, lokasinya sekitar 20 meter dari Ka'bah. Lah, Ka'bah ini sebelum Nabi Muhammad SAW diutus itu sudah sudah ada. Jadi orang-orang banyak berkunjung ke Makkah Al-Mukarramah ini untuk berziarah. Jadi kota Makkah ini sudah menjadi tempat kunjungan dari zaman sebelum Nabi Muhammad karena sejak zaman Nabi Ibrahim itu sudah dibangun Ka'bah ya. Banyak orang datang ke Makkah untuk berziarah ke Ka'bah sampai pada Nabi Muhammad SAW diutus. Jadi sebelum Nabi Muhammad lahir pun kaum Quraisy ya yang berada di area Makkah ini sudah terbiasa dengan jamaah-jamaah pada datang, sudah terbiasa dengan orang-orang untuk mengunjungi Ka'bah. Sampai pada suatu ketika pada tahun yang kita ketahui bahwa tahun gajah ya atau tahun gajah saat kelahiran Nabi Muhammad SAW itu ada sebuah kejadian yang sangat besar eh, pasukan gajah itu menyerang Ka'bah ya. Itu kan waktu itu Nabi Muhammad belum lahir, pas waktu mau lahir itu kan. Jadi kakek Nabi Muhammad SAW, Abdul Muthalib ya, itu menjadi petinggi kaum Quraisy pada waktu itu. Dan pada waktu itu sudah mulai banyak yang menyimpang dari ajaran tauhid atau keyakinan kepada Allah dan di sisi Ka'bahnya itu sudah mulai banyak berhala-berhala untuk disembah oleh masyarakat pada waktu itu. Pada kejadian itu yang seperti kita sering mendengar bahwa eh, pasukan gajah itu diporak-porandakan pada waktu itu seperti tertuang di dalam Al-Quran pada juz 30 itu yang seperti sering kita hafal, sering kita baca itu. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Jadi yang menjaga Ka'bah itu memang benar-benar
Allah Subhanahu wa taala sampai diturunkan burung ababil pada waktu itu untuk memporak-porandakan pasukan gajah yang berusaha untuk menyerang Ka'bah, berusaha untuk menguasai Ka'bah. Tapi ceritanya lain cerita, mereka tidak bisa seperti yang mereka impikan dan pada akhirnya Ka'bah ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai berlanjut pada generasi selanjutnya, sampai orang-orang masyarakat di situ itu untuk merenovasi Ka'bah itu takut, takut terjadi seperti apa yang terjadi pada waktu pasukan gajah menyerang. Nah, ini karena apa? Karena eh, Baitullah ini memang yang menjaga itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang tempat itu mulia, dimuliakan oleh umat Islam, oleh Nabi Muhammad SAW. Begitu juga sangat mencintai Ka'bah, begitu sangat mencintai eh, kota Mekah, Al-Makkah Al-Mukarramah. Setiap kali kita datang ke sana selalu berdoa. Setiap kali umat manusia yang sudah pernah ke Mekah itu selalu mendapatkan doa dari orang yang datang ke Ka'bah. Makanya doanya Rabbi zid hadzal baita tasyrifan wa ta'ziman wa takriman. Semoga Allah ini tempatmu yang mulia, tasyrifan wa ta'ziman yang agung, wa ta'ziman yang luar biasa yang hebat, wa takriman yang mulia, wa zid mimman syarafahu wa wa'adzomahu wa karromahu. Jadi didoakan juga oleh orang yang baru melihat Ka'bah untuk ditambahkan kemuliaan. Jadi orang yang sudah pernah datang ke sana itu mendapatkan doa juga dari orang-orang yang terus sampai berputar sampai hari kiamat kita selalu didoakan. Jadi agar kemuliaan itu juga terlimpah kepada orang yang pernah datang, pernah memuliakan gitu. Wa mimman hajjahu awi tamaruhu. Orang-orang yang berhaji, orang-orang yang umroh juga mendapatkan kemuliaannya gitu. Jadi dari sisi ibadah, dari sisi niat juga kita mempersiapkan untuk bisa menjadi tamu Allah, menjadi tamu Rasulullah. Karena eh, kebanyakan dari kita mungkin secara eh, iman ada dua sisi kalau saya melihat itu kesiapan secara batin dan kesiapan secara finansial. Ada yang mereka siap batin, keuangannya belum ada. Ada mereka yang uangnya sudah ada, tapi tidak digerakkan hatinya. Makanya kita sebagai umat Nabi Muhammad selalu memohon kepada Allah untuk diberi pertolongan dengan selalu mengucap la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Seperti itu. Jadi yang terpenting yang sebelum saya tutup mungkin pada sesi ini jadi hati kita lebih disiapkan untuk bisa menjadi tamu Allah dan Rasulullah. Karena kalau mempersiapkan uangnya dulu, hatinya belum siap, kan paling gampang itu menyiapkan hati. Hatinya dulu disiapkan, karena itu ada dalam diri kita. Kalau perkara nominal, perkara hitung-hitungan itu nanti Allah yang akan mengurus lah. Kita bisa mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan dulu. Selain itu, kita pasrahkan kepada Allah agar apa? Agar jalan kita dipermudah. Begitu. Mungkin untuk sesi kali ini saya menyampaikan itu dulu. Nanti bisa dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, sesi diskusi, ngobrol bersama, pengalaman tentang ibadah karena perjalanan kita kali ini bukan hanya sekedar jalan ke Arab Saudi, tapi jalan ke Arab Saudi bisa sampai Masjidil Haram dan bisa sampai Padang Arafah gitu. Jadi kita banyak sisi di sini, sisi perjalanan ibadah sampai di sini juga benar-benar mengunjungi tempat-tempat suci, benar-benar bisa beribadah mendekatkan diri. Karena seperti kita tahu faidahnya juga enggak sembarangan, pahalanya adalah surga, faidah di dunia juga dihapuskan dosa, kemudian juga apa namanya? Dihilangkan dari kefakiran gitu. Jadi siapapun yang bergabung di sini, keluarga di sini ini ada sekitar 20 partisipan saya doakan dari Makkah Al-Mukarramah dari kota suci buat Bapak Ibu semua 20 yang bergabung mungkin keluarganya ada 5 orang 10 orang
bisa segera berkunjung ke Makkah, kota yang suci, ke Madinah, ziarah kepada Nabi Muhammad, ya, siapapun Anda, 20 orang ini mungkin di belakangnya ada 5 orang, berarti ada 100 orang. Saya doakan Anda semua dan keluarganya bisa eh, berziarah ke Makkah Madinah untuk menjalankan ibadah haji dan umroh dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang lebih baik dan mampu lagi. Yang sudah pernah datang segera datang kembali. Insya Allah kota ini menanti Anda semua umat Islam, ya, menanti Anda semua untuk berziarah ke Makkah Mukarramah. Yang terpenting yakin, Bu, yakin dulu kalau eh, apa Anda itu akan dipanggil dan pantas untuk dipanggil menjadi tamu Allah dan Rasulullah. Oke, terima kasih. Sesi ini mungkin saya cukupkan dulu. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada sesuatu yang benar memang itu datang dari Allah dan sekiranya ada banyak kesalahan itu memang dari diri saya pribadi. Mohon maaf, kita lanjutkan sesi berikutnya. Silakan. Mungkin cukup dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Haji telah menyampaikan motivasi kepada kami semua. Mudah-mudahan Allah menguatkan mental kami semua dan mudah-mudahan segera bisa berkunjung ke tanah suci untuk melaksanakan haji dan umroh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin Baik, ya rabbal alamin. hadirin sekalian yang sudah bergabung bersama kami semua, silahkan boleh menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya, boleh menyampaikan melalui kolom chat atau mungkin boleh langsung disampaikan dengan membuka mikrofonnya ya. Di sini ada sudah bergabung ada 20 orang ya. Silakan boleh menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya. Tadi sudah ada yang mengisi daftar hadir ya di melalui kolom chat, ada Kak Faisal dari Bogor, kemudian ada Kak Sri dari Karanganyar Solo, kemudian ada Kak Almah Sulawesi Barat, Kak Bambang dan Kak Vera dari Bekasi, Kak Bagio dari Malang, Kak Bowo dari Jakarta, Kak Rahmin dari Jambi. Silakan, barangkali ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan ke Mas Haji Iqbal, boleh disampaikan mumpung ada kesempatan ya. Pertanyaannya bebas, tidak hanya sekedar materi yang sudah disampaikan tadi, tetapi juga boleh materi-materi terkait pengalaman-pengalaman berangkat ke Tanah Suci melalui haji tanpa antri ini ya, haji non kuota dari pemerintah. Silahkan, barangkali ada. Apakah ada dari jamaah sekalian? Dari kolom chat, saya pantau belum ada pertanyaan, Mas Haji. Barangkali ada yang mau menyampaikan langsung dengan membuka mikrofonnya, silahkan. Boleh. Ya, Kak Almah. Ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Hamzah Ali ya. Dari Iya, mana? Ustaz. Iya, dari mana Sama, Kak? Samarinda. Oh, dari Kaltim, Samar. Kaltim. Oh, Masya Allah Iya, dari Kaltim. Silahkan, mangga langsung saja disampaikan pertanyaannya. iya, Ustaz. Enggak, saya cuma mau tanya masalah kemarin itu pisah. Yang sampai hari ini belum nampak bayangannya. Ah, masalah pisah aja. Ya, ini kayaknya udah hampir 3 bulan kali ya. Iya, 3 bulanan ya. 2 bulan. Iya, tanggal 10 kan Desember. Januari. Iya, 2 bulanan. Iya, 2 bulan. Ini kan sudah Februari. Iya, iya 3 bulan. Nah itu belum ada kabarnya kayak itu Ustaz. Ya, Dan apakah paspor saya itu apa ngaman saja atau gimana gitu. Kemudian yang kedua, kelihatannya tadi disampaikan bahwa berangkat lewat Mesir ya. Kalau kemarin disampaikan kan kurang dari 100, kurang berapa gitu. Nah tadi disampaikan 116 ya. Nah ini kan berarti ada kenaikan. Maksud saya kenaikan ini apakah sudah mentok atau bakal ada
perubahan lagi ke depannya atau bagaimana? Itu saya kira itu aja, Ustaz. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Hamzah Ali, terima kasih banyak atas Baik, pertanyaannya. baik. Ya, ya, tadi pertanyaannya saya rasa cukup jelas, di antaranya bertanya terkait visa, Mas Haji. Ya, Maka Oke, Bismillah. Jadi untuk visa Pak Hamzah Ali ini termasuk salah satu proses atau teknis yang sedang kita tempuh. Jadi eh, untuk paspornya masih berada di dalam kedutaan Saudi Arabia karena memang di 2 bulan terakhir ini ada beberapa peraturan yang dirubah-rubah oleh pihak Saudi tanpa kita bisa mengendalikan. Kita hanya bisa mengikuti alurnya. Yang sebelumnya itu yang dari Gresik itu sudah keluar Alhamdulillah punya Ibu Dia kalau nggak salah ya Ustadz Syam ya. ya Yang betul. punya Pak Hamzah Ali dengan istri memang kabar terakhir masih di dalam Saudi pertama. Yang kedua itu kemarin sempat ada permintaan untuk distempel sebagai bukti untuk keluar mana? Keluar Indonesia dulu karena kalau sudah pernah keluar, oh berarti ini orang sudah pernah perjalanan ke luar negeri, itu akan mempermudah. Tapi sejauh ini memang belum bisa keluar visanya. Seperti punya saya sendiri, saya itu juga rencana mau pulang nanti tanggal 11, itu visa saya juga habis. Jadi rencananya mau memperbaharui juga. Harapannya nanti ada visa yang bisa kita proses. Karena kalau kita memaksakan, untuk memaksakan di stem sekarang, itu visanya keluar tetapi masa aktifnya tidak bisa sampai ke bulan haji. Jadi akan sampai habis di bulan Ramadan saja gitu. Itu secara teknisnya ya. Jadi mungkin eh, yang sudah mendaftar, kalau kalau saya boleh memberi masukan, itu sedikit bersabar dulu karena saya pribadi sendiri akan insya Allah juga akan haji setiap tahun gitu ya. Jadi karena kita yang upayakan ini adalah haji yang bisa hemat seperti tahun 2024, jadi banyak hal yang perlu kita hemat gitu. Kalau mau lebih cepat sekarang pun visa furoda belum keluar. Itu sudah meminta DP untuk visa furoda setiap orang di angka $3.500. Itu pun belum bisa diproses. Jadi memang mungkin ya untuk khusus Bapak Hamzah Ali kita tunggu dulu nanti kalau udah ada perkembangan kita bisa kabari lagi untuk proses selanjutnya karena untuk menuju Saudi ini ada beberapa pilihan opsi visa. Pertama kemarin memang visa ziarah siyahah. Kemudian ada nanti visa siyahah yang tanpa biometrik itu nanti kita terakhiran lah itu menggunakan itu. Ada visa Iqomah itu jenisnya ada 5 atau 7 dengan berbagai kemungkinan dan prosesnya yang berbeda-beda dengan harga yang berbeda-beda juga gitu. Jadi yang sudah masuk ada 4 orang atau 6 orang itu yang sudah keluar di ini dulu. Semoga tidak ada perubahan aturan dan yang apa namanya yang Pak Hamzah mungkin ditunggu dulu. Mungkin ada selain itu juga ada pertanyaan juga. Kepastiannya gimana gitu. Pasti orang orang kan inginnya kepastian ya. Untuk kepastiannya gimana ini gitu kan. Untuk kepastiannya yang furoda saja yang 350 juta untuk sekarang juga belum bisa dipastikan gitu. Jadi memang seperti saya sebut di awal tadi ada persiapan yang sifatnya materi dan non materi. Jadi ini harus kita gabungkan bersama gitu. Jadi kita memproses secara materi, secara fisik juga kita perjuangkan sampai nanti pada masanya kita bisa bisa selesai dengan baik gitu kan ya. Selain itu juga dibantu dari tim, dari keluarga, dari masing-masing kita untuk selalu berhusnudzon. Karena pengalaman saya kalau dari awal sudah siap dan baik ya, kita berhusnudzon. Pengalaman saya melihat Haji Dekus itu persiapannya dari awal itu memang beliau apa namanya siap secara non materi atau siap hati. Dia juga sangat sabar dari Indonesia, dari Indonesia menuju Mekahnya pun saya menjadi saksi kalau Haji Dekus itu eh,
perjuangan kesabarannya, beliau ditipu, beliau di apa tetap bisa berjalan alhamdulillah dengan lancar bisa sampai Arafah. Jadi secara secara non materi atau teknis memang sejauh ini siapapun belum bisa memproses. Kalau dipaksa diproses itu keluarnya cuma 1 bulan itu beresiko gitu. Beresiko dalam artian sudah diproses tapi nggak bisa digunakan begitu. Jadi sementara ini mungkin ditunggu dulu. Baik, siap Ustadz Afwan. Mm-mm. Sekarang Eh, s- informasinya. Baik, baik. Satu lagi barangkali tadi Mas Haji terkait harga. Tadi bertanya apakah ada kemungkinan Kalau untuk naik lebih masalah murah. harga, kalau masalah harga, kenapa kok lewat Mesir? Itu kan waktu itu ada istilahnya umroh plus Dubai, umroh plus Turki gitu. Umroh plus Mesir. Nah, itu mungkin itu opsi ya dari pengelola Haji Dekus ingin apa kita lewatkan melalui Mesir dengan berziarah aulia dulu. Itu ya secara tentatif aja, tentatif itinerarinya bisa juga melalui Turki dulu gitu. Itu ya inovasi. Itu masalah biaya nanti Haji Dekus lebih paham lah. Nanti bisa dikoordinasikan di belakang. Kalau saya ikut saja gitu. Terus bisa juga melalui Turki. Itu pertimbangannya juga selain apa namanya bisa ziarah, jalan-jalan, kemudian tiketnya mungkin lebih ekonomis gitu kan. Karena musim haji kan rute penerbangan nggak bisa dipastikan seperti yang kita pingin. Wah, saya maunya direct. Oh, direct mahal banget misalkan gitu kan. Bisa melalui Turki dulu sehari sambil jalan-jalan gitu atau ke Mesir dulu gitu. Perkara untuk harga nanti diperjelas saja misalkan sudah ada yang membayar berapa, sisanya berapa atau mau paket yang berapa gitu aja. Dengan Haji Dekus lah nanti internal silahkan. Saya membantu sifatnya teknis dengan program gitu. Ya, terima kasih banyak Kang Haji atas jawabannya. Barangkali Kang Haji Dekus ada yang mau ditambahkan? Alhamdulillah, mungkin Pak Hamzah mohon ditunggu ya visanya karena insya Allah mungkin karena memang masih lama dan buat jamaah yang sudah mungkin buat Pak Bambang, buat Ibu Gersik alhamdulillah sudah dan yang masih proses mohon ditunggu insya Allah mungkin kita pantau terus sama tim ya. Ada tim kita dari kedutaan kedutaan Arab Saudi pun selalu kita pantau gitu. Artinya mudah-mudahan yang terbaik untuk jamaah semuanya bisa melaksanakan ibadah haji di tahun ini dengan lancar dan hikmat begitu. Baik, untuk masalah harga tadi sudah kami sampaikan ada dua ya, ada dua pilihan. Yang pertama ada yang ke Mesir, kemudian tanpa Mesir. Mungkin ini ada beberapa teknis karena memang apa namanya nanti secara teknis pemberangkatan nanti kita lihat situasi kondisinya apakah perlu transit terlebih dahulu karena kalau memang kita transit sekalian transitnya ke Mesir begitu. Sekalian mungkin nanti ada IO di sana dan kebetulan Mas Haji Iqbal pun kan berdomisili di Mesir. Jadi nanti akan tim beliau akan mendampingi kita semua. Kita ziarah ke makam para wali di sana, kemudian ataupun ziarah ke makam-makam yang bersejarah di sana begitu. Jadi untuk biayanya kita usahakan tidak ada kenaikan lagi ya semaksimal mungkin tidak ada kenaikan lagi 116 juta. Ini 116 juta ini sudah kita dengan fasilitas yang lebih baik di tahun 2024 yaitu dengan fasilitas apartemen. Kalau yang tahun 2024 kemarin itu kan fasilitasnya fasilitas perumahan warga begitu fasilitas perumahan warga yang notabene agak nanjak jauh gitu ya, agak nanjak. Nah, ini kemarin ada beberapa yang memang usul dari beberapa jamaah ingin yang agak nyaman dari tahun yang kemarin, yaitu dengan fasilitas apartemen. Yang tadi sudah kita share di awal untuk secara singkat mungkin ya, secara singkat kamarnya ada dua bed, kemudian ada toilet juga, ada AC, ya, intinya nyaman begitu. Yang kedua dari segi makan itu dengan pakai catering.
dengan pakai catering. Kalau yang tahun kemarin itu kita bareng-bareng antara panitia dengan jamaah itu masak bareng-bareng begitu. Nah, untuk sekarang itu dengan biaya yang paket gold ini, kita dengan fasilitas catering. Jadi si jamaah ini nggak usah mikirin lagi masak, nggak udah mikirin apa-apa, tinggal makan saja dan ibadah begitu. Makannya 3 kali ya, makannya 3 kali pagi, siang, dan malam. Begitu, makannya 3 kali pagi, siang, dan malam. Nah itu mungkin kalau untuk fasilitas penginapan dan makan. Dan untuk nanti di fasilitas Arafah, untuk fasilitas di Arafahnya kita tanpa masair ya, kita tanpa maktab ya, tanpa maktab sudah kami informasikan. Jadi kita nanti wukufnya dengan payung ya, dengan payung bareng-bareng gitu. Jadi tidak pakai tenda. Kalaupun mau pakai tenda sebetulnya nanti bisa saja, namun ada biaya yang cukup mahal. Begitu kemarin itu sekitar 10 hingga 20 juta untuk hanya sewa maktab ataupun tenda. Dan dipakainya pun tidak lama, jam 12 siang hingga menjelang maghrib. Jadi yang tahun kemarin itu memilih jamaah itu wukufnya di bawah payung ya, ataupun di pinggir-pinggir toko dan di pinggir-pinggir pohon-pohon begitu. Jadi di situ untuk wukufnya. Dan ada beberapa pilihan juga nanti ini, tapi di luar biaya yang 116 juta. Nanti ada safari wukuf ya. Ada safari wukuf. Safari wukuf itu nanti ada fasilitas yang mengantar jamaah itu pakai bis dari Arafah. Jadi di penginapan kita 8 Zulhijjah malam, sekitar jam 2 kita dijemput dengan bis yang bertasrih. Kemudian kita turun di Arafah dan wukuf. Setelah wukuf kita dijemput lagi dengan bis itu menuju Muzdalifah, menginap di Muzdalifah. Setelah di Muzdalifah kita kemudian menuju Jamarot untuk melaksanakan lempar jumroh Aqobah ya, tanggal 10 Zulhijjahnya, untuk melaksanakan lempar Jumratul Aqobah. Setelah itu kemudian kita dijemput lagi sama bis tersebut untuk menuju ke Masjidil Haram lagi untuk melaksanakan tawaf ibadah, tahal tawaf ibadah, kemudian sa'i dan tahallul. Nah, itu untuk program yang tambahan di luar biaya itu ada bis tadi safari wukuf. Nanti mungkin kita tanya lagi jamaahnya apakah mau pakai fasilitas bis itu atau tidak. Tetapi untuk yang program 116 juta ini, bisnya hanya mengantar saja hingga Arafah ya. Bisnya hanya mengantar saja hingga Arafah untuk melaksanakan wukuf. Nanti tahun kemarin itu jalan dari Arafah menuju Muzdalifah itu menjelang maghrib itu jalan. Nanti sholat maghribnya dijama dengan Isya ya di Muzdalifah. Nanti setelah di Muzdalifah kita menginap sebentar. Kemudian sekitar jam 3 malam kita jalan kembali menuju ke Jamarot ya. Di perjalanan kita sambil mengambil batu ya, sambil mengambil batu, mengumpulkan batu untuk nanti lempar Jumrohatul Aqobah. Nah, itu mungkin sekelumit tentang gambaran besar ya, gambaran besar mengenai proses perjalanan. Nanti dengan ada beberapa jamaah saya sudah komunikasikan komunikasikan dengan beberapa jamaah komunikasikan. Nanti mudah-mudahan nanti kita sebelum kita berangkat nanti ke berangkat nanti kita akan ada satu pertemuan dulu ya, pertemuan dulu untuk manasik ya, manasik haji secara umum ya, bukan secara detail. Mungkin nanti kita akan tentukan tepatnya di mana, misalkan di Bandung, kita sama-sama sambil ketemu, sambil ta'aruf antara panitia dengan seluruh jamaah untuk siap-siap sambil ta'aruf dan sambil sedikit melaksanakan manasik haji sedikit perjalanan. Mungkin itu baru rencana ya, Ibu Bapak semuanya. Mudah-mudahan ini yang baru gabung, yuk kita sama-sama amankan seatnya,
untuk melaksanakan daftar. Nanti kita proses untuk visanya nanti untuk jadwalkan biometriknya, di kedutaan. Nah, untuk sekali lagi untuk masalah harga mudah-mudahan tidak ada kenaikan lagi. Jadi rencananya kita untuk sementara ini sesuai dengan jadwal belum ada perubahan. Tetapi bagi jamaah nanti kalaupun memang ada pendaftarannya udah mepet-mepet di akhir, artinya kita akan buat kloter ya, kloter pertama. Misalkan 15 jamaah kita berangkatkan terlebih dahulu. Karena apa? Karena harga pesawat ini kan tidak sama ya Bapak Ibu semuanya. Ada perubahan gitu nanti untuk kloter kedua nanti mengikuti harga pesawat terupdate begitu. Mengikuti harga pesawat terupdate untuk kloter kedua. Kalau mempelajari dari tahun kemarin, kloter pertama itu 85 juta. Kemudian kloter kedua sekitar, mohon maaf, kloter pertama itu kemarin itu 75 juta. Kemudian kloter kedua itu 85 juta. Dan kloter yang ketiga yang terakhir karena sudah masuk hajian itu sekitar 100 juta. Nah, bagi jamaah yang memang sudah niatan bulat, sudah yakin, bismillah, bisa langsung saja melaksanakan DP, nanti dengan syarat sudah punya paspor, kemudian nanti serahkan paspornya ke kami, KTP, KK, paspor, kemudian nomor rekening bank, kemudian foto, nanti serahkan ke kami, nanti kita daftarkan ke kedutaan untuk proses pengajuan visanya. Karena tadi sudah disampaikan untuk pengajuan visanya sekarang masih apa namanya masih menunggu ya. Tetapi kalau untuk di kedutaannya untuk pelaksanaan biometriknya Pak Hamzah dan beserta istri juga alhamdulillah sudah dilaksanakan ke Jakarta untuk melaksanakan biometrik hingga hanya menunggu terbitnya saja. Jadi bagi jamaah yang memang kebetulan sudah siap, maka bisa langsung melaksanakan DP dan kita bisa jadwalkan untuk pengajuan visanya, pengajuan jadwal biometriknya. Begitu. Mungkin itu sementara Bapak Ibu semuanya, maka silakan jika ada yang bertanya kembali. Syukron. Baik, terima kasih Kang Haji, penjelasannya cukup jelas. Barangkali dari jamaah sekalian ada yang masih punya unek-unek ingin bertanya langsung terkait apapun itu, silakan bisa disampaikan. Boleh melalui kolom chat ataupun melalui membuka mikrofon langsung disampaikan. Ya. Assalamualaikum. Saya Bagio dari Malang, Pak. Ya, silakan Pak Bagio dari Malang ya, silakan. Bolehkah saya bertanya karena baru kali ini saya ikuti Zoom seperti ini? Boleh, boleh, boleh banget, silakan. Mangga. Eh, ini terkait apa yang saya lihat di media sosial, ya, Pak Ustadz. Karena kalau mengikuti berita-berita di media sosial terkait dengan haji mandiri, haji non kuota dan sebagainya itu kan juga ngeri-ngeri sedap gitu ya. Tapi fakta kami kan juga belum tahu bagaimana. Sebenarnya apa sih yang terjadi dengan eh, di pemberitaan itu kadang-kadang ada sampai yang harus dikeluarkan dulu dari Mekah, harus sampai nggak bisa masuk ke Arafah dan sebagainya. Kalau toh misalnya terjadi seperti itu, kira-kira apa yang menjadi backup kita gitu? Dan jadi karena kan kadang-kadang kalau melihat di berita-berita itu kan kena sampling, askar dan sebagainya itu kan juga sebagai orang yang secara psikologi kalau kita berangkat eh, kuota non pemerintah ya istilahnya ya itu kan kadang-kadang juga berpengaruh juga itu loh. Itu aja sih yang perlu kamu tanyakan. Baik, terima kasih banyak pertanyaannya cukup bagus dari Pak Bagio. Barangkali ini mau dijawab oleh siapa dulu, Mas Haji dulu atau Kang Haji Dekes? Oke, bismillah.
Enggak, silakan. Selamat datang, ahlan wa sahlan Pak Bagio. Eh, Selamat bergabung. Semoga dengan upaya eh, jenengan gabung di sini, upaya pembuka untuk bisa menjadi tamu Allah dan tamu Rasulullah. Eh, oke, baik. Jadi perihal teknis teknis untuk berhaji yang tidak kuota ya. Memang tahun 2024 itu sangat santer berita tentang haji yang non kuota. Jadi makanya saya selalunya menekankan kepada teman-teman, kepada yang sudah punya niatan untuk haji dan umroh, kita selesaikan di keyakinan kita, di niat kita, kita selesai dulu. Saya yakin Pak Bagio sudah selesai lah dengan niat, dalam artian memang pingin berhaji gitu ya. Bab yang selain teknis kita anggap selesai dulu. Kita berbicara tentang teknis. Kenapa kok bisa terjadi orang haji tanpa antri? Pertanyaannya itu malah sebenarnya. Kok bisa haji tanpa antri gitu? Iya kan? Itu yang menjadi pertanyaan harusnya sebelum ini. Nah, ini kok haji bisa-bisa kok menembus jalan selain kuota resmi gitu kan? Ini kok menarik. Satu sisi menarik, satu sisi dalam pemberitaan eh mengerikan gitu kan. Tapi pada kenyataannya ini fenomena kalau saya masuk haji di 2023, 2023, 2024, 2025, insya Allah 2026 dan seterusnya ya. Ustadz Haji Syam kalau mau ikut saya ayo. Jadi saya melihat fenomena sejak sebelum viralnya sebuah berita di 2024 ya, 2023 ya. Itu orang sudah melakukan program ini. Itu satu. Yang kedua, informasi yang mungkin tidak didapat di media sosial yang tidak digemborkan adalah pertama Saudi itu membuka lebar-lebar visa selain haji itu secara luas di tahun 2023 2024 dan sebelumnya juga udah pernah dari setelah corona lah itu menjadi pengalaman pihak Saudi bahwa ternyata devisa terbesar itu didapat dari banyaknya orang yang datang ke Saudi. Terbukti bahwa bukan hanya visa haji, tapi visa umroh. Visa umroh pada saat sebelum corona itu usianya hanya 1 bulan dan berkunjung itu kurang dari 1 bulan. Sekarang orang menggunakan visa umroh bisa pergi kemana saja, bisa selama 90 hari bekerja. Mungkin saya ini jawabnya agak lebar ya, nggak langsung to the point karena digabungkan dari berbagai analisa gitu. Nanti dalam perdebatan ini, dalam berita ini mungkin akan ada muncul satu satu yang enggak saya lebih baik menunggu 30 tahun untuk berhaji gitu kan atau 20 tahun. Ada satu sisi ya kita kan intinya niatnya bisa berhaji, bisa berangkat dengan apa aman gitu kan. Yang murah ada, yang mahal ada gitu. Nah, makanya saya bilang dari awal ada beberapa analisa kita, pengamatan tentang keberadaan Saudi yang terkini. Nah, ketika ada perubahan tentang kemudahan ke Saudi, itu kita manfaatkan untuk itu. Bagi mereka yang tidak suka, pasti akan bilang, wah itu ilegal, itu ini. Ya, itu menurut analis mereka dengan berbagai sumber yang ada. Bisa sumber sosial media, bisa sumber dari pemerintahan. Dan misalkan dia bersumber dari sebuah aturan atau pemerintahan, Bapak Menteri tahun kemarin itu beliau sendiri sudah pernah menjalankan ibadah haji dengan tidak menggunakan visa haji. Bapak Menteri tahun kemarin. Itu ada videonya ada. Dan itu bersama Kiai Anwar Zahid. Nah, orang yang tidak memiliki tenda di Arafah itu biasanya pakai visa seperti kita. Apakah boleh? Perkara boleh dan enggaknya ini pihak Saudi tidak dimunculkan secara terang gamblang gitu. Jadi kayak misalkan tahun kemarin ini berbicara tahun 2024 yang mungkin Bapak Ibu semua tahu itu ada eh, pengambilan orang kemudian dikeluarkan jeda masuk lagi. Itu kalau melihat beritanya itu malah lebih serem dari itu. Bukan hanya sekedar dikeluarkan. Jadi tapi dalam proses pengeluarannya itu pun pihak Saudi itu masih sangat
toleran gitu loh. Saat dikeluarkan di Saudi, di luar Saudi di Jeddah itu sudah ada yang mempersiapkan untuk masuk ke Mekah gitu. Jadi dikeluarkan dari Mekah ke Jeddah atau samplingnya itu di sana udah ada polisi yang jemput, tinggal bayar untuk masuk ke Mekah lagi gitu. Itu satu. Selanjutnya dalam proses yang kita ketahui di media sosial kan beritanya santer ya. Itu dari Indonesia itu nggak ada yang bermasalah sampai pada titik yang ngeri gitulah ya. Yang sampai kayak Mesir memang kemarin banyak yang meninggal karena memang usianya sudah tua-tua. Makanya sebisa mungkin yang lansia kalau yang mau bareng kita yang masih fit gitu. Makanya saya kadang ke apa yang mau gabung itu walaupun usianya udah sepuh sebisa mungkin yang fresh gitu. Karena kita akan mengalami di sana panas, kemudian kita harus banyak perjalanannya panjang. Kita nggak nutupi itu bahwa perjalanan haji itu apa namanya perlu energi ekstra, perlu kesabaran ekstra gitu. Begitu. Itu jadi pemberitaan media sosial sesuatu yang tidak heboh kan kalau diberitakan nggak asik. Jamaah haji di Indonesia baik-baik saja gitu. Apanya yang menarik gitu kan. Nah, coba aja berita kan konsep berita bagi yang tahu pasti bad news is the good news kan. Sesuatu yang buruk menjadi berita yang baik dan itu cepat viral. Coba itu rumus dasar lah, rumus dasar tentang pemberitaan itu. Terus eh, dari berbagai sumber silahkan dicek ada misalkan oh ini dikeluarkan atau dipulangkan itu pun karena sebenarnya mereka memalsukan dokumen bukan karena eh, apa perjalanan atau visa yang kita lakukan itu enggak yang mereka bermasalah adalah mereka yang memanipulasi visa yang kemudian itu bermasalah gitu ya permasalahannya karena dia memanipulasi gitu atau menggunakan visa umroh untuk berhaji karena masa berlakunya dia udah habis sampai bulan Zulqa'dah tetapi dia pakai untuk di bulan Zulqa'dah itu bermasalah walaupun belum haji itu bermasalah juga gitu dan pada pada kenyataannya yang melaksanakan haji ini mereka yang dikeluarkan kemudian ke Arafah masuk lagi kemudian pulang ke Indonesia nggak ada masalah mereka bisa berhaji gitu jadi memang ya untuk lebih detail memang dalam perkara ini kita nggak nutupi bahwa ini adalah kuota pemerintah. Kalau kita bilang gitu bohong dong. Kan kita hajinya haji mengambil sebuah kesempatan di dalam peluang gitu. Bukan mengambil kesempatan di dalam kesempitan ya. Karena ini ada peluang Saudi yang lagi butuh devisa, yang membuka visa dengan berbagai pilihan. Di kesempatan itu kita sebagai muslim masuk di titik itu gitu. Jadi jangan bilang kita hajinya em, kuota pemerintah ya enggak itu kan. Kuota pemerintah nunggunya lama. Visa kalau ada duit, kalau ada lebih boleh gabung 150, 350. Harga termurahnya di 250 lah kurang lebihnya kalau mau furoda. Jadi oh iya sekedar pengetahuan ya. Jadi ke Saudi ini visa itu ada visa haji, visa umroh, kemudian ada visa kerja, ada visa ziarah, ya, ada lagi visa mujamalah. Mujamalah ini adalah visa undangan para raja untuk pemerintahan dan itu dijual biasanya memang nggak apa-apa. Ada visa undangan untuk personal bukan perusahaan. Nah, itu namanya visa furoda. Ya, monggo kita mau mengambil yang mana, yang terpenting setelah kita tahu wacana, setelah kita tahu wawasan ya, bukan wacana, wawasan tentang eh, regulasi yang seperti itu kan tadi disebutkan kita hajinya nggak di tenda karena memang kita nggak memiliki akses untuk beli. Kalaupun mau beli ada juga yang jual gitu kan. Setelah kita tahu semua teknis itu, tinggal kita memilih perjalanan panjang teknis, akhirnya kembali lagi ke hati kita, gitu kan, ke hati kita untuk mau menjalankan itu atau memilih untuk tidak. Itu kembalinya ke personal masing-masing. Makanya saya juga termasuk bukan orang yang memaksa untuk
untuk yakin dan mengikuti apa yang kita lewati karena itu kan semua dari Allah ya, dari hati kita lah yang membuka hati kita. Mau bagaimana, mau lanjut atau mau terhenti ya kembali ke masing-masing. Tapi ketika sudah yakin dan pada kenyataannya jika mau disurvei yang melakukan perjalanan seperti kita ini itu bukan 100-200 orang. Apakah semua aman? Insya Allah lebih dari 80% aman. Mungkin yang 20% kena sampling yang seperti Bapak Bagio sebutkan tadi. Tapi dalam pemberitaannya tidak lebih dari 50% orang yang kena sampling. Saya yakin semua orang pergi ke Arafah dengan proses yang seperti kita jalani. Makanya kata kuncinya kita mengambil kesempatan dalam sebuah peluang gitu. Bukan mengambil kesempatan dalam kesempitan ya. Itu begitu. Mungkin dari saya jawabannya itu dulu gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih pencerahannya Ustadz. Ada satu lagi yang kalau masih boleh ditanya loh ya. Kira-kira itu Boleh, boleh. pemberangkatannya di tanggal berapa sih? Karena kan eh, saya kan juga masih terikat dengan suatu pekerjaan yang harus mengatur timing cuti dan sebagainya. Terus itu nanti kira-kira berapa lama programnya? Baik, Mm. itu aja sih cukup. Oke, estimasi memang karena haji itu dijalankan 9 Zulhijjah. Kalau 9 Zulhijjah untuk tahun ini itu akan jatuh pada tanggal berapa ya? Bentar kita cek. Kalau nggak salah Juni, Mei, Juni, Juni tanggal 5 ya. Ya, jadi Juni tanggal 5. Jadi biasanya 5 hari setelah itu kita akan pulang. Jadi tanggal 12 misalkan, 12 Juni. 12 Juni kita berangkat kemungkinan di bulan Zulqa'dah atau sekitar 30 sampai 35 hari sebelumnya. Jadi estimasi perjalanan kemungkinan antara 45 atau 40 hari gitu. Jadi di bulan Mei, tanggal awal Mei kemungkinan. Awal Mei, 1 Mei misalkan, 1 Mei sampai Juni, tanggal 5 itu wukuf, tanggal 12 Juni pulang. Jadi sekitar sebulan lebih 2 minggu, sebulan 2 minggu bener ya? 40 hari bener. Kelebihannya kurang lebih 40 sampai 45 hari estimasinya ya. Gitu. Begitu Pak Bagio untuk masalah timing Baik, waktunya. terima kasih. Berarti kurang lebihnya di awal-awal bulan Mei ya pemberangkatannya itu ya. Kurang lebihnya lah. Ya, kurang lebihnya di awal bulan Mei. Jadi memang Baik, agak terima panjang kasih. karena kita Hmm, ngelihat kelonggaran di Makkahnya kan. iya. Gitu. Baik, terima kasih pencerahannya. Oke, baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bagio, kemudian Mas Haji Iqbal. Barangkali ada tambahan dari Kang Haji Dekus. Mangga, silakan Kang Haji. Tambahan sedikit, mohon izin Mas Haji Iqbal. Eh, Mengenai pertanyaan Bapak Bagio, terima kasih untuk pertanyaannya Pak. Saya mungkin lebih kepada pengalaman yang tahun kemarin nih, beserta jamaah 37 jamaah. Jadi untuk apa namanya kegentingan yang ada di medsos itu tidak separah yang realnya begitu. Jadi kita itu di sana itu tidak segenting yang di TikTok ataupun yang di Facebook ya. Kita juga melihat di sana, oh ramai banget kayak. Padahal kita mah aman-aman saja. Bahkan kemarin itu saya eh, tiap hari kalau nggak salah di Facebook saya itu update bahwa saya itu update. Saya saya menginformasikan ke keluarga bahwa saya kondisi aman begitu. Nanti kalau boleh dilihat di Facebook saya atau di YouTube saya dengan YouTube-nya Kang Dekus, silahkan bisa dilihat di situ bahwa saya itu update tanggal sekian, hari ini tanggal sekian, bahwa saya itu kondisi
keadaan Masjidil Haram seperti ini. Ya, artinya menginformasikan kepada keluarga bahwa saya teh aman-aman saja begitu. Jadi tidak segenting yang ada di media. Jadi alhamdulillah hanya saja mungkin pas waktu ada batasan ketika nanti kan ada informasi bahwa akan ada batasan selain visa haji reguler. Nah, bahkan kita itu nanti ada lockdown. Jadi waktu lockdown itu kita diam di penginapan. Nah, di situ waktu mendalami tentang fikih manasik haji. Nah, disitulah ketika kurang lebih 2 minggu kita belajar sama-sama untuk memperdalam ibadah haji gitu ya, secara teori, secara praktek, secara fikihnya seperti apa dibahas begitu. Jadi uh, seperti yang disampaikan sama Mas Haji Iqbal, insya Allah aman 80%. Karena kalaupun memang dengan kita dengan pakai visa yang berbiometrik artinya kita punya hak untuk diam di sana. Jadi pemerintah Arab Saudi tidak berhak mendeportasi kita karena visa kita bukan visa umroh begitu. Jadi ini cerita saja pengalaman ada dua tim kita kebetulan tim masak ya, tim masak ini kena sama askar di perjalanan. Dicek ternyata visanya bukan visa haji, tetapi visanya visa sasya atau visa ziarah. Dan ala kulli hal, alhamdulillah itu tidak sampai di penjara, tidak sampai digalakin, tidak sampai apa-apa. Jadi dimasukkan ke bis, kemudian dikeluarkan di kota antara Jeddah dan Mekah. Diturunkan, ya sudah itu tadi apa yang kata Mas Haji Iqbal sampaikan nanti akan ada yang ngejemput lagi gitu. Ada yang ngejemput lagi ya udah sampai lagi ke penginapan. Itu yang artinya memang memang niatkan Bismillah nanti kalaupun memang sudah niat bulat Insya Allah di sana pun jarang masalah gitu nggak ada yang terlalu yang diriskankan di penjara kan kalau saya lihat di media itu yang di apa namanya ditangkap kemudian dimasukkan penjara sampai jalan berjongkok kayak gitu tidak ada semuanya juga jamaah Indonesia semuanya alhamdulillah baik-baik saja begitu dari pengalaman. Itu saja mungkin tambahannya, Ustaz. Syukron. Ya, terima kasih banyak Kang Haji Dekos. Mungkin poin pentingnya diantaranya kita di sini tidak memasukkan dokumen, jadi tidak ada pelanggaran yang kita lakukan. Tadi Mas Haji Iqbal sampaikan ada orang yang berani memasukkan dokumen, nah, itulah yang menjadi pelanggaran hukum sebenarnya, begitu barangkali. Ya, baik. Di sini kita sudah ada pertanyaan yang masuk melalui kolom chat. Barangkali ada tanggapannya. Ini dari uh, akunnya atas nama Explora Nusantara ya. Ini pertanyaannya, maaf Ustadz, saya dengar banyak yang nggak bisa sholat di Masjidil Haram karena menghindari razia polisi ya, tanda tanya. Kemudian berarti nggak sampai di banned sampai beberapa tahun ya. Silakan mohon ditanggapi. Baik, ini sebenarnya jawabannya hampir sama dengan yang tadi kita sampaikan perihal apa namanya, perihal ini yang pertanyaan kedua dulu. Ini berarti sampai di banned sampai beberapa tahun ini dalam artian dideportasi. Ya selama visa kita nggak umroh, nggak ada pengalaman yang dideportasi. Coba kalau misalkan sudah pernah ada yang mendengar, malah sebenarnya saya perlu data. Eh, Sejauh ini kami pantau dari berbagai grup, berbagai laporan, kementerian. Pokoknya kan kalau ada itu biasanya kan rilis, oh ini terbukti dideportasi. Sejauh ini kami nggak pernah menemukan itu gitu. Paling bahasanya di berita pun ini diduga bahasa yang seperti itu ada satu kalimat yang mengisyaratkan itu nggak apa-apa sebenarnya gitu. Sejauh ini saya nggak menemukan ada yang dideportasi selama tidak overstay karena itu kan hubungannya dengan imigrasi gitu kan. Kayak makanya saya bilang tadi di awal sekali visa ini tidak bisa kita paksakan untuk keluar sekarang kalau nanti
kalau keluar itu cuma masanya 1 bulan. Nah, kalau sudah 1 bulan tinggal, itu kami nggak berani untuk tetap stay karena itu menjadi overstay dan akan di-ban sampai beberapa tahun gitu karena overstay gitu kan. Misalkan eh, setelah 30 hari kita tetap di sini memaksakan diri, ya itu nanti di banned gitu. Makanya kita menggunakan visa yang sekiranya pada sampai setelah musim haji kita tetap bisa di Saudi gitu. Itu pertanyaan kedua. Yang pertama, tidak boleh sholat di Masjidil Haram. Yang dimaksud Haji Dekus itu tadi ada masa lockdown dalam artian memang lagi rame-ramenya ya. Tidak bisa sholat di masjid. Memang itu kondisinya ramai dan semua diperiksa memang gitu. Tapi ada beberapa waktu yang kita masih boleh sholat di sana gitu. Jadi memang ada waktu-waktu kita ya di rumah dulu. Nanti setelah hajian mungkin atau jauh sebelum hajian pas awal-awal musim kita bisa gitu. Seperti itu. Kalau misalkan nggak punya izin di Masjidil Haram kan paling waktu itu juga nggak boleh masuk atau masuk dengan di pintu lain gitu. Itu pengalaman Haji Dekus lebih berpengalaman itu apa namanya perihal perihal ini gitu. Kayak misalkan kan pintunya banyak tuh ada pintu sebelah barat, timur, utara itu 1, 2, 3, 4 ada 5. Mungkin di pintu 5 nggak boleh suruh orang muter ke pintu 1 gitu depan depan WC 4 gitu. Nanti kalau nggak bisa mungkin di pintu Marwah gitu. Ya seperti itu pengalamannya. Ya. Kang Haji, barangkali menambahkan, silakan Kang Haji. Ya, jadi ini pengalaman ya. Jadi ketika kan kebetulan saya beli beli kartu Arab ya. Ketika beli kartu Arab, nah di situ suka ada pemberitahuan dari pemerintah Arab menghimbau, kan kita disebutnya mukimin, bahwa kepada mukimin mohon untuk sholat di rumah masing-masing terlebih dahulu karena kami sedang menyambut tamu dari seluruh dunia. Nah, itu adalah himbauan, mungkin bisa juga pelarangan karena apa? Mungkin si pihak kerajaan Arab Saudi sedang menyambut tamu-tamu yaitu yang hajian itu. Jadi kita itu kemarin itu dianggapnya mukimin karena kita kan punya punya waktu 1 tahun tuh si visa Sasia itu punya waktu 1 tahun. Jadi dianggapnya kita itu mukimin. Jadi sekitar 14 hari kurang lebih kita itu diam ya di penginapan. Diam penginapan untuk tadi memperdalam. Tetapi bagaimana kalau untuk masa? Jadi kalau memang kemarin pengalaman kemarin ibu-ibu akhwat akhwat itu maksa gitunya, maksa aman. Ternyata kalau ibu-ibu itu kemarin itu jarang diperiksa gitu. Ibu-ibu tuh jarang diperiksa karena periksaannya pun nggak satu-satu karena random. Diperiksa itu ke random. Jadi nggak satu-satu diperiksa random. Jadi kebetulan kalau kita doanya kencang ya nggak diperiksa. Saya juga beberapa kali masuk, alhamdulillah nggak diperiksa artinya lolos gitu. Begitu kalau ibu-ibu pakai cadar ya udah masuk saja. Nah, itu pun tidak selamanya, hanya beberapa hari, kalau kurang lebih 15 hari kita waktu lockdown, di mana hanya bisa regular haji saja yang bisa masuk ke Masjidil Haram. Selain itu, kita lockdown saja. Gimana nanti pas waktu hajiannya, pas waktu 9 Zulhijjahnya, sama sekali pengalaman kami kemarin itu tidak ada sama sekali untuk cek-cek, gak ada. Pemeriksaan itu gak ada. Semuanya sama semuanya. Jadi tidak ada pengecekan sama sekali. Tetapi yang ada pengecekan malahan yang haji regulernya. Yang haji reguler katanya diperiksa untuk kan untuk masuk maktab mereka itu harus pakai barcode kode gitu. Sementara kita makan bebas, masuk ke Eropa bebas begitu. Nah, itu mungkin apa namanya pengalaman-pengalaman ketika waktu eh, di sana menjelang hajiannya. Insya Allah kemarin itu jamaah tidak ada yang kena sama sekali. Yang ada kena itu tim saja, tim kami, tim yang masak itu karena memang sedang di luar, itu pun tidak jadi masalah, tidak ada deportasi ataupun di penjara. Gitu.
Dan satu lagi, ini ada yang tadi ada yang ngejapri ke kami, gimana proses pemberangkatannya. Nah, nanti di malam 9 Zulhijjah itu kita berangkat dengan bis yang bertasre. Bis bertasre itu bagaimana? Bis yang sudah disegel. Jadi di dalam pintu itu ada dua pintu disegel nanti sama pihak polisi. Kita naik bis itu, tulisannya tidak diperkenankan untuk buka pintu ini kecuali nanti di Arafah atau di wukuf di sana di Arafah. Jadi kita tuh masuk bis, kemudian nanti bukanya di Arafah sana gitu. Ya udah bebas kalau sudah di Arafah mah bebas. Seperti kita masuk gunung, seperti masuk gunung tidak ada yang pintu apa-apa ya yang namanya gunung. Kita mau di gunungnya bisa, mau di bawahnya bebas gitu. Kita melaksanakan wukuf. Syukran, ahi. Pada. Baik, terima kasih banyak Kang Haji Dekus, Mas Haji Iqbal atas penjelasan-penjelasannya. Di sini masih ada nih muncul pertanyaan di kolom chat, barangkali bisa ditanggapi ya. Untuk pertanyaannya di antaranya dari Dikroh Maulidah. Assalamualaikum, apakah ada program tabungan haji? Kemudian dari Almah Aliudin, apakah bisa tidak perlu ke Mesir tetapi akomodasinya di up ke Hotel Bintang 3? Selanjutnya kapan pelunasannya? Silakan barangkali di Mohon izin saya menjawab. mana Kalau Mas? untuk tabungan haji itu nanti bagaimana terserah tim Haji Degus menyikapi yang untuk program tabung haji. Kalau misalkan ini berumroh saja dulu Bu, kalau saran saya. Nanti kita buat paket murah-murah di bulan setelah hajian. Kalau misalkan belum mau berangkat tahun ini, kita akan bikin program murah nanti setelah haji untuk umroh hemat. Kemudian apa tidak perlu ke Mesir, tetapi akomodasi di AP ini Bapak Aliudin ya. Almah Aliudin ini bapak atau ibu ini? Almah. Suara saya didengar, Bapak? Ini kalau nggak salah yang dari Sulawesi ya, Ibu Andi ya, dari Sulawesi Mas Haji. Oh, Ibu Almah. Suara saya didengar, Bu. Jadi ke Mesir itu kan selisihnya ada 5 juta saja. Itu kan biar bisa ke Mesir dulu. Misalkan itu selisihnya cuma 5 juta. Jadi sebenarnya biaya base-nya juga, biaya dasarnya itu dikurangi 5 juta. Untuk perkara naik ke bintang 3 atau hotel apa sebagainya, untuk peserta pada Zoom kali ini, menurut saya itu kan nanti kita kasih yang standar. Perkara nanti ada uang lebih untuk booking hotel bisa dikoordinasikan bareng-bareng karena per kamar biasanya ada yang isi 2, isi 3 atau isi 4. Pingin dengan suaminya pesan kamar mungkin. Kalau orang haji disebutnya eh, kamar rohmah gitu katanya. Untuk bulan madu boleh pesan itu. Itu masyhur sekali itu di kalangan jamaah haji. Jadi nggak apa-apa. Nanti kalau mau up ke 2, ke 3, ke bintang 5, ke Pullman atau apa. Itu nanti setelah sampai sini aja gitu. Tapi kalau untuk base dasarnya atau biaya dasarnya itu memang pengelolaannya fasilitasnya seperti itu gitu. Nanti kalau mau di up, nanti kalau udah di sini aja gitu. Begitu Haji Dekus, mungkin silahkan mau ditambahi. Ya, mungkin begitu. Jadi untuk ke Mesir hanya 5 juta saja untuk penambahannya. Nanti kalaupun ini nanti kan jamaahnya mudah-mudahan banyak ya jadi satu batch kita sama-sama sekalian ziarah di Mesir karena yang 5 juta itu apa saja? Yang 5 juta itu nanti untuk pembayaran hotel, makan dan transport nanti di sana dan visanya. Jadi bagi ibu-ibu nanti mudah-mudahan tidak 5 juta ini mungkin kalaupun memang yang tidak berkenan juga tidak apa-apa nanti ada dua pilihan. Mengenai fasilitas, mengenai mengenai fasilitas nanti tadi sudah kami sampaikan untuk dasarnya tahun kemarin itu ada di penginapan warga ya di penginapan warga hanya saja kan nanjak begini dan nanjaknya ke gunung-gunung gitu jadi ada yang fisiknya kurang kemarin itu mengeluh kecapean karena setiap kalau ke Mekahnya itu kalau turunnya itu sekitar 15 menit
perjalanan. Tetapi kalau pulangnya itu sampai 20 sampai 30 menit karena harus berhenti-berhenti karena panas kemudian nanjak begitu. Nah, kalau yang sekarang rencananya di apartemen itu nanti disediakan shuttle walaupun agak jauh tetapi disediakan shuttle ibu bapak semuanya gratis naik bis shuttle itu begitu. Untuk fasilitasnya kalau kemudian mungkin ada kelebihan rezeki, nanti tinggal konfirmasi aja ke panitia. Pengen upgrade hotel ke bintang 3 ataupun ke bintang 5 silahkan nanti bisa kita bantu sama panitia. Ataupun dasarnya kita sesuai dengan budgeting kita pakai ya apartemen terlebih dahulu. Gitu. Kalaupun memang pengen lebih bagus upgrade, kebetulan ada rezekinya silahkan nanti dikomunikasikan dengan kami dengan tim, insya Allah tim kami akan bantu begitu. Syukran. Ya, ini ada pendalaman pertanyaan apakah sudah masuk paket 116 juta atau beda? Ini maksudnya yang ke Mesir itu barangkali. Apakah sudah termasuk paket yang 116 juta? Oh iya, ini 116 juta itu sudah paket Mesir, sudah paket Mesir. Mungkin nanti kita share ya. Nanti kita share untuk flyernya, Ibu mohon dicatat nomor saya yang 0813 99388075. Nanti saya bantu share. Yang bertanya barusan Ahi, siapa? Ibu. Oh, Ibu ya, Ibu Alma ya. Iya, Betul betul. itu 100 yang tadi ya, Ibu. Yang tadi WhatsAppan sama saya bukan ya ini Ibu ya? Ya, itu sudah masuk untuk paket dengan Mesir, Bu. Siapa, siapa? Terima kasih. Mohon sama-sama Ibu. Baik, untuk pertanyaan dari Ibu Alma, saya rasa sudah cukup jelas ya jawabannya. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan yang lainnya dari teman-teman yang lain yang masih hadir di sini. Masih ada 19 orang nih di sini yang bergabung. Barangkali ada pertanyaan yang lainnya yang perlu disampaikan, silakan mumpung ada kesempatan langsung saja disampaikan unek-uneknya, pertanyaan-pertanyaannya. Barangkali ada, masih silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Tri, dari mana Pak Tri? Dari Bandung, Oh ya, Kang silakan. Kang Admin. Eh, Alhamdulillah, sebelumnya saya minta doanya kepada Ustadz Iqbal maupun rekan-rekan agar semua jamaah kita di sini maupun saya dan istri bisa terpanggil dan ikut berhaji tahun ini juga begitu. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal alamin kabul. Baik. Amin, amin. Ini saya sedikit menambahkan tadi memang masalah overstay ya. Saya banyak pertanyaan, cuma ada sedikit tambahan juga mengenai overstay ini. Mungkin kita mengenal mereka yang biasa kita sebut dengan haji koboi ya. Jadi banyak mereka bukan cuma Indonesia, mungkin lebih utama negara-negara lain ya. Karena visa itu kan sebetulnya izin tinggal ya, izin masuk suatu negara. Nah, tidak semua negara bebas visa, jadi termasuk Arab Saudi itu kita harus membayar atau membeli visanya. Jadi visa ini kan hanya untuk izin masuk, dia bukan merupakan rukun umroh ya atau rukun haji begitu. Jadi eh, yang terjadi kalau haji koboi itu dia masuk di bulan Ramadan dengan menggunakan visa umroh ya, kecuali visanya ziarah. Tapi kalau dengan visa umroh, maka umurnya kan hanya 3 bulan. 3 bulan itu artinya kan hanya Ramadan, Syawal dan Zulqa'dah. Sehingga apabila ditemukan oleh petugas atau eh, askar di Saudi akan kemungkinan besar akan dideportasi karena yang dideportasi sebetulnya yang overstay bukan yang masih dalam izin tinggal. Artinya kalau kita tidak melewati batas visa itu aman walaupun bukan visa haji. Jadi sebetulnya visa haji pun mungkin Ustadz ya atau Kang eh, Dekus ini harus dijelaskan kepada jamaah bahwa selain haji apa namanya yang diberikan kepada negara-negara lain ada juga haji domestik yang memang dimiliki oleh
Saudi sendiri yang biasa kita sebut dengan haji dahili ya, itu menggunakan atau haji ekspatriat yang menggunakan haji domestik dari negara Saudi begitu. Jadi sebetulnya ya mudah-mudahan kita semua bisa ikut acara ini. Ini kan acara Allah yang memang diundang langsung oleh Allah dan juga eh, waktunya sudah ditentukan, waktu dan tempat ditentukan yaitu di Arafah. Nah, pertanyaan saya mungkin itu sedikit tambahan. Pertanyaan saya adalah apabila kita tidak ikut yang 49 hari tadi ada beberapa jamaah juga bertanya karena mungkin harus izin cuti ya, izin apa pekerjaan segala macam, katakanlah kita menyusul begitu. Mungkin ambil waktu 40 atau 45 hari itu apakah bisa memungkinkan karena terbentur dengan izin cuti di Indonesia satu itu. Kedua, untuk eh, minta pengalaman haji tahun 2024 kemarin kan itu disebutkan ada penutupan Masjidil Haram, bukan penutupan, artinya kegiatan umrohnya ditutup begitu ya. Biasanya di tanggal 30 Zulqa'dah, tetapi kemarin dimajukan menjadi tanggal 15 Zulqa'dah di tahun kemarin 2024. Nah, apakah itu bisa berubah-ubah dalam arti apakah dari pemerintah Saudi jangan-jangan dimajukan lagi misalnya menjadi tanggal 10 atau jangan-jangan menjadi tanggal 5 Zulqa'dah, artinya kan kita yang datang belakangan menjadi eh, tertutup begitu. Apakah kita diniatkan untuk haji tamatu atau seperti apa? Artinya kita langsung ke Arafah atau kita bisa lakukan umrah dulu. Nah, itu eh, pertanyaannya, Ustadz. Kemudian juga untuk tempat waktu kita melakukan jumroh, itu kan selama 3 hari itu, apakah kita boleh berdiam di Minanya atau kita pulang pergi ke penginapan? Artinya eh, karena cukup jauh ya, apakah kita jalan kaki atau menggunakan kendaraan dan sebagainya begitu. Mungkin itu saja Ustadz. Untuk selanjutnya nanti mungkin Japri saja. Terima kasih. Ya, sama-sama, terima kasih banyak Pak Tri dari Bandung. Pertanyaannya dan tambahan pengetahuannya, terima kasih banyak. Maka silakan mau ditanggapi oleh siapa dulu? Mas Haji Iqbal barangkali. Enggak. Oke, baik. Jadi saya catat ada 3 pertanyaan. Yang pertama, boleh nggak sih kita kurang dari 49 hari karena terkait pekerjaan dan lain sebagainya? Eh, Pengalaman tahun kemarin ada yang berangkat mepet-mepet waktu menuju hari Arafah atau 9 Dzulhijjah. Tapi biasanya kalau sudah mepet-mepet itu ada kos yang menjadi bertambah gitu. Ada eh, penambahan biaya yang kadang kita nggak bisa memprediksi karena kendaraannya mahal. Karena tahu sendiri kan, eh, kita nggak berani bayar mahal, nanti ada orang lain yang mau bayar dia mahal untuk transport misalkan gitu. Kemudian memang akses ini keterkaitannya dengan 49 hari atau 40 hari ini ada keterkaitannya dengan penutupan Makkah atau Masjidil Haram ya. Jadi kita berangkat lebih awal karena biar terjadi apa namanya, kita sudah masuk bulan ke lebih awal ke Masjidil Haram ya. Itu masalah 40 hari dengan penutupan itu saling keterkaitan gitu kan. Penutupan ini apakah bisa berubah? Iya, memang setiap tahun itu berubah-ubah. Kayak tahun kemarin itu tanggal 15 Dzulqa'dah ya. Tahun sekarang tanggal 1 Dzulqa'dah lebih awal ditutupnya. 15 hari lebih awal. Tanggal 1 Dzulqa'dah itu orang umroh itu sudah harus keluar dari Makkah. Tapi biasanya penutupan Makkah atau Masjidil Haram itu 15 hari setelah ditutup gitu. Jadi misalkan 1 Dzulqa'dah ditutup, berarti Masjidil Haram akan ada lockdown atau pemeriksaan itu 15 hari setelahnya, berarti 15 Dzulqa'dah. Lah 15 Dzulqa'dah menuju 9 Dzulqa'dah itu kan sekitar 1 bulan kurang kurang 1 minggu atau 3 minggu lagi menuju Dzulhijjah. Nah, para jamaah umroh reguler udah mulai pada datang di tanggal-tanggal itu kan udah mulai datang. Jadi apa, penutupan lebih awal dalam rangka persiapan untuk menyambut tamu reguler sebenarnya gitu kan. Jadi tanggal tanggal 15 Dzulqa'dah udah pasti pada datang.
Itu berapa tanggal berapa saya lupa untuk jamaah kloter pertama ya. Terus kemudian ada hubungannya lagi pertanyaan pertama, kedua dan ketiga. Eh, Masalah penutupan itu tadi, terus masalah jumroh ya, lontar jumroh. Lontar jumroh kan ini sebenarnya menginap di Mina ya, mabit fil Mina atau melewati tengah malam di Mina. Jadi kita memang tidak mendapatkan tempat di tenda di Mina karena kita bukan termasuk haji reguler atau haji furoda atau haji mujamalah. Jadi kita berada di penginapan yang harus jalan atau transportasi menuju Mina untuk melontar jumroh. Kapan perginya? Ya sebelum tengah malam datang. Jadi fungsinya untuk bisa bermalam di eh, Mina. Nah Jamarot itu kan posisinya di Mina. Apakah boleh menginap di sana? Boleh. Jadi orang pada jalan menunggu malam nanti bisa melontar jumroh. Melontar jumroh Ula Wustu Akobah di tanggal 11, melontar Akobah di tanggal 10 gitu kan. Nanti tanggal 12 terakhiran Ula Wustu Akobah juga gitu. Terus kemudian satu lagi ada yang belum dijawab itu tadi masalah jumroh udah, penutupan udah. Oh, masalah haji tamattu. Masalah haji tamattu, apakah jika penutupan lebih awal kita boleh haji tamattu? Jadi sudah dari bulan Syawal itu orang sudah boleh berhaji ya. Jadi antara Syawal, Zulqa'dah, Dzulhijjah itu namanya Asyhurul Ma'lumat atau bulan-bulan haji. Jadi kapan untuk melaksanakan umroh untuk tamattu. Jadi umroh tamattu, haji tamattu kan adalah haji yang diawali dengan umroh dulu. Itu bisa dimulai sejak Syawal, bisa di Dzulqa'dah, bisa di Dzulhijjah gitu. Itu jadi 3 bulan itu adalah bulan haji yang bisa dipakai untuk jamaah haji mempersiapkan haji termasuk melaksanakan haji tamattu atau umroh untuk haji tamattu. Seperti itu. Semoga bisa memberi sedikit pencerahan. Oke, silakan Haji Depus kalau mau ditambahkan. Ya, sedikit tambahan, Bapak, mungkin kelebihannya kenapa kita 40 hari. 40 hari dikarenakan kita sebelum penutupan, sebelum pelarangan, kita jamaah kita seperti tahun kemarin itu sudah kenyang lah melaksanakan umroh, ada yang 3 4 kali umroh, kemudian iktikaf, kemudian segala bolak-balik ke Masjidil Haram. Setelah itu kita sudah kenyang ibadah, sudah ini baru ada pelarangan. Nah itu mungkin kenapa kita ngambil 40 hari setelah kita sudah bisa umroh, bisa iktikaf, kemudian ada pelarangan. Dan otomatis kan kita bergantian dengan tamu-tamu haji reguler. Kita sudah kenyang, kita balik ke rumah, balik badan, dan baru datang jamaah reguler. Nah itu. Kemudian untuk yang tadi, betul kata Mas Haji Iqbal, kemarin itu kita ada 3 kloter. Kloter pertama itu 75 juta, kloter kedua 85, dan kloter terakhir itu hingga 100 juta. Kenapa? Karena semakin mendekati ke hari H9 Zulhijjah itu semuanya hampir naik 100 hingga 200%. Taksi yang biasanya dari Masjidil Haram untuk manggil mikot ke Tanaim biasanya hanya 5 real, itu pas hari itu hingga 150 hingga 100 real. Sangat mahal sekali begitu. Jadi otomatis yang dari Bandara Jeddah pun kalau yang untuk mendekati kehajiannya itu biasanya tidak bisa langsung ke Jeddah, tetapi kemarin itu harus ke Riyadh dulu ya. Harus ke Riyadh, setelah ke Riyadh nanti baru terbang lagi ke Jeddah dengan pesawat domestik. Jadi nggak pakai pesawat internasional. Intinya kalau untuk mendekati kehajiannya birokrasinya lebih susah daripada kita yang jauh-jauh hari datang ke Mekahnya begitu. Nah, itu mungkin ada kelebihan kekurangannya. Kemarin juga ada beberapa jamaah yang memang mendekati kepada ini, tetapi birokrasinya dan biayanya, kosnya lebih besar daripada yang biasanya begitu. Syukron, Pak. Ya, terima kasih banyak Mas Haji Iqbal dan Kang Haji Dekus. Ini ada pertanyaan tambahan dari kolom chat. Saya rasa cukup tadi ya, Pak Tri. Bagaimana Pak Tri dari Bandung? Cukup ya? Mungkin jadi mau memastikan aja. Jadi tanggal keberangkatan itu kalau 49 hari itu tanggal berapa Mei atau apakah tanggal 2 Zulqa'dah?
Apa Ya, dari Syawal? Iya, ini dua yang terakhir. Zulkodah. Ya, Mas Haji, kita dua Zulkodah sekitar 3 Mei ya, Mas Haji. Iya, betul. Eh, baik, Ustadz atau Kang Haji, itu berarti eh, tanggal 2 bukannya sudah ditutup? Apakah kita masih bisa melakukan umroh? Nah, Nah, tadi kata Mas Haji biasanya pengumuman tanggal 1 real real di lapangan untuk pelarangannya itu sekitar tanggal 15. Suaranya Ditutup kan. bisa ditutup untuk visa umrohnya maksudnya. Tanggal itu visa umroh yang ditutup. Itu masih bisa boleh untuk visa yang lain. Biasanya gitu. Jadi tanggal-tanggal itu dalam artian ditutup untuk visa umroh gitu, tanggal 2 itu. oh, sedangkan kegiatan umroh maupun apa namanya di Masjidil Haramnya tetap dibuka ya. Artinya sampai tanggal 15 dibolehkan. Atau sampai Biasanya seperti 30. biasanya seperti itu biasanya. Baik. Baik, Dari Sukron pengalaman Ustadz Pak dan Kang Haji. kami Sami, Patri. Baik, sama-sama Pak Tri. Ya, baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya yang datang dari kolom chat terlebih dulu ya. Ini dari Pak Bagio. Terakhir daftar kira-kira kapan ya? Untuk pendaftaran terakhirnya kapan? Kemudian dari Jibril Mahawira. Assalamualaikum, mau tanya, saya membaca di grup FB ada visa yang sudah terbit, namun cuma 1 bulan. Jika kita mengajukan sekarang, terus keluar hanya 1 bulan, berarti nggak bisa hajian. Itu bagaimana Ustadz? Apakah visa tersebut kita saat pengajuan nggak meminta untuk masa 1 tahun? Ya, Nah, silakan. ini yang saya maksud tadi pas pertama kali pertanyaan Pak Hamzah. Kalau kita paksakan untuk dikeluarkan sekarang, itu cuma dapat masa berlaku 1 bulan gitu. Makanya kita nggak bisa sebenarnya menempuh berbagai cara untuk dapat visa itu bisa. Cuma kan kita meminimalisir resiko yang seperti ditanyakan Jibril Mahawira ini gitu. Jadi kalau kita paksakan untuk keluar, orang megang visa tenang gitu. Tapi di situ tertulis cuma 1 bulan kan sayang gitu. Lebih baik kita Bismillah bersabar dulu. Insya Allah nanti Allah kasih yang terbaik lah gitu kan. Kita nanti kalau udah ada kabar yang pilihan terbaik, ini kan sebenarnya di balik ini masih ada backup visa yang masih kita bisa proses untuk beberapa pilihan gitu. Ini untuk jawaban Pak Jibril ini seperti yang saya sampaikan tadi ke Pak Hamzah. Jadi kita nggak bisa memaksakan sekarang. Bisa visa keluar tapi hanya untuk 1 bulan kan sayang. Jadi kita nunggu backup selanjutnya aja gitu. Jadi seperti itu aja deh Gus. Siap. Pertanyaan yang tadi kapan terakhir? Sebetulnya lebih cepat lebih baik Bapak ya. Jadi baiknya kalau bisa ini kita DP terlebih dahulu karena kita perlu untuk satu kloter pertama. Jadi untuk satu kloter pertama mungkin untuk biayanya tidak naik begitu. Nah untuk kloter kedua, ketiga mungkin bisa naik seperti tahun kemarin karena ada pembiayaan kos yang begitu cukup mahal nanti baik di transportasi di Arabnya ataupun transportasi untuk via tiketnya. Jadi kita sarankan kalau memang sudah yakin, kemudian uang sudah ada, silakan Bapak Ibu bisa melaksanakan DP dan mungkin disiapkan paspor terlebih dahulu ya. Disiapkan paspor terlebih dahulu. Setelah ada paspor, Bapak Ibu silakan mungkin nanti serahkan untuk KTP, kemudian KK, foto dan buku rekeningnya. Nanti kita akan ajukan untuk proses jadwal biometriknya. Nanti kalau sudah jadwal biometrik seperti Pak Hamzah, tinggal nunggu terbitnya saja begitu. Baik, terima kasih banyak tadi Kang Haji Dekus menjawab pertanyaan dari Pak Bagio ya. Dan Mas Haji Iqbal menjawab pertanyaan Mama, Pak Jibril. Mama. Silakan. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Salam. Silahkan Ibu, dengan Ibu siapa ini? Ibu Dia dari Gresik. Oh iya, silakan Mangga Ibu dia. Iya, saya cuma mau berkomentar untuk Pak Bagio itu yang dari Malang. Pak Bagio, saya dari Gresik, di Veteran Gresik itu, di depan PT Semen Gresik, di Gresik Kota. Saya sudah daftar sama suami berdua.
Eh, kalau saya sih yakin-yakin aja, positive thinking lah. Soalnya kan kita niatan ibadah haji, niatan yang baik, insya Allah Allah kasih permudah ya jalan kita. Untuk Pak Bagio dan teman-teman yang lain sih, mudah-mudahan apa ya, mudah-mudahan segera realisasi. Untuk Pak Bagio kan dari Malang, deket kan sama Gresik. Kita bisa apa ya komunikasi juga berangkat sama-sama. Mudah-mudahan Pak Bagio segera realisasi biar kita Amin. sama-sama dari Jatim gitu. Amin, 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 amin. Kalau ini Pak Haji Dikus ya, kalau Ya, misalkan insya Allah saya sama suami nanti kalau sudah realisasi insya Allah anak-anak sama mungkin orang tua saya insya Allah saya rekomkan gitu. amin ya Allah. Terima kasih Ibu sebelumnya. Ya udah untuk sementara itu kalau saya pribadi sama suami insya Allah yakin soalnya apa? Satu dari pemerintah kita yang tahun kemarin itu bahwa Menteri Agama itu menyampaikan boleh sih umroh backpacker, haji backpacker itu boleh. Yang penting jangan malu-malukan Indonesia gitu. Jadi kita harus di sana perangai yang bagus, tidak melanggar aturan seperti itu, jaga kebersihan, pokoknya seperti itu. Enggak apa-apa kan. Dari pemerintah Saudi juga welcome. Jadi apa yang harus dirisaukan kan gitu. Kalau saya sih Alhamdulillah. yakin gitu. Untuk sementara cukup itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam. Selamat malam Budia. Salam kenal juga. Insya Allah saya dengan istri. Oke, lanjut Japri, Pak Bagio. Ya, ya, insya Allah saya juga tinggal mengondisikan keadaan-keadaan saja. Kalau saya yang lain juga, insya Allah saya yakin kok. Karena kalau untuk saya harus nunggu kuota dari pemerintah kok rasanya takut nanti tidak nyampe itu aja. Ya, semangat, semangat. Oke. Nah, terima kasih. Monggo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ini dari Udiah dan juga ada Pak Bagio. Nah, silahkan bisa saling berkomunikasi. Ini nomor HP-nya sudah ada ya, ketemu. Ya, nanti kita informasiin ke Pak Bagjonya. Ya, siap, siap, siap. Nah, baik, terima kasih Kang Haji Dekus, Mas Haji Iqbal. Ini ada pertanyaan lanjutan dari Pak Tri. Kang Haji, buku rekeningnya harus dua kalau suami istri atau cukup satu? Ya, itu untuk rekeningnya harus suami istri satu-satu gitu, masing-masing. Ya, begitu ya, cukup ya Pak Tri ya. Baik, jadi rekeningnya itu bebas banknya ya. Yang penting buku rekening kan. Ya, buku rekeningnya depannya difotokan Bapak, jadi masing-masing Bapak beserta istri untuk nomor rekeningnya. Kalau bisa jangan kemarin itu ada yang tertolak nomor rekeningnya lokal. Jadi jangan yang lokal, yang nasionalnya, yang nasional biar kebaca sama pihak kedutaannya. Oh, artinya bank bank umum kan? BNI Bank gitu umum, Mandiri. ya Oh, oke. Mandiri, BCA, BRI, BSI yang nasional gitu, Ya, yang ya jangan syukron daerah. Kang. Yes. Intinya jangan pakai BPD. Kemarin itu Ya, istri saya pakai BPD Ustaz yang oh tertolak. ya itu ya, betul ya. Paham aja istrinya itu yang tertolak, betul Pak. Iya, makanya tak ganti, makanya tak ganti yang BNI. Ya, betul. Iya. Yang BPD yang nggak bisa kayaknya, karena itu lokal kan. Siap, Ustaz. Terima kasih banyak informasinya Pak Hamzah Ali. Nah, saya rasa cukup Baik, untuk Ustaz. pertanyaan dari Pak Tri ya tadi. Ini ada Kang Haji Nunu ini Bu Hajah Nani testimoni Haji Mandiri di 2024 bisa naik ke Gua Hiro. Oh, ini mau testimoni dulu nih Bu Haji Nani alumni. Maka silakan. Oh, nih. Alhamdulillah. Ya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. ya ini perkenalkan ibu saya Ibu Nani yang alumni Jamaah Haji 2024. Sekarang gimana testimoninya kemarin dalam perjalanan haji 2024? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ibu bersyukur. Alhamdulillah, dari Lancar. sehat, lancar, lancar. Alhamdulillah, selamat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Doa dari semua yang salih. Alhamdulillah. Itu saja. Ya, Dek. Sok Pak Nunu. Saya selan tenang. Cok deh, Pak. Cok. Terus kumaha we? Kumaha? Hatur nuhun Ibu. Ini Ibu Nani ini jamaah kami dari Tasikmalaya, Ibu ya. Alhamdulillah. Kemarin itu dari Tasikmalaya, Ibu Nani bersama-sama kuat ya Bu ya. Ibu Yuswa teh sabaraha Ibu? Yuswa Ibu sekarang 75. 75. Kloter pertama. Kloter pertama. Kalau pertama Ibu Nani bersama-sama dan alhamdulillah qadarullah kuat naik buah hiro Bu ya, naik bersama saya. Ibu Alhamdulillah. Nani Saya bersama saya naik ke ke buah sana hiro. ke Musdalifah ke Mina. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. tadi kedua kecapean saya alhamdulillah. Jalan kaki ya. Jalan kaki. Usia berapa, Mas? Jalan kaki. Alhamdulillah. Usia berapa, Mas? Di usia 73. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Atas doa dari Atas semuanya. doa dari semua. Atas doa dari semua, Masya Allah. Alhamdulillah. Bersyukur. Izin Allah, Izin mudahkan. Allah. Alhamdulillah. Sehat. Sehat sampai sekarang. Ya itu Bapak yang ngeduluan itu kan Allah doain. Hatur nuhun, terima kasih Ibu untuk testimoninya. Ya, mudah-mudahan ini sebagai pertimbangan buat calon-calon jamaah kami ke depan ya, mudah-mudahan lebih yakin lagi. Amin, amin. Amin, Allah amin, mudahkan amin. Insya jalan Allah mudahkan segala haji 2025. 2005. 2025. Ya, mohon. Semoga ada. Amin. Ya, hatur nuhun Ibu Haji sudah bersilaturahim bersama kami. Mudah-mudahan menjadi motivasi kami ya yang belum berangkat. Mudah-mudahan di tahun ini banyak jamaah-jamaah yang termotivasi melalui Ibu Haji di usia yang relatif senja mampu ternyata menunaikan ibadah haji di tahun 2024 ya. Alhamdulillah. Terima kasih, barokallah. Semoga berkah Bu Haji. Amin, amin. Ya, baik, jamaah sekalian, barangkali ada pertanyaan, masih dibuka kesempatan untuk bertanya. Kalau tidak ada, saya rasa nanti akan ditutup saja langsung dengan statement penutup dari Kang Haji Dekus ya. Apakah ada pertanyaan yang lain mau menambahkan? Barangkali. Sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan, Kang Haji. Mangga silakan di pernyataan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Mulai awal hingga akhir ini diskusi, kemudian materi dari Mas Haji Iqbal. Terima kasih Mas Haji Iqbal sudah pamit karena di waktu Mekah sekarang sudah masuk maghrib, barusan beliau pamit. Syukran, terima kasih Mas Haji Iqbal. Dan kami ucapkan juga terima kasih kepada seluruh calon jamaah yang sudah bergabung hingga selesai sekarang. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan untuk kita semua dan wasilah kami Rubantur
menjadi sahabat Bapak Ibu semua untuk menuju Baitullah. Amin. Dan sebagai penutup, bagi Bapak Ibu jamaah semuanya yang ingin berkenan untuk melaksanakan DP, silahkan langsung menghubungi kami, tim kami, ada Teh Siti ataupun langsung yang dari Sulawesi langsung aja ke kami. Silakan untuk DP-nya 20 juta. Dan nanti mungkin insya Allah sebelum keberangkatan kita akan ada agenda untuk pertemuan satu kali mungkin di Bandung atau di mana nanti kita tentukan jadwalnya. Intinya ingin bertemu terlebih dahulu untuk melaksanakan pertemuan sebagai ta'aruf, perkenalan dan manasik haji begitu. Mungkin itu saja dari kami. Sekali lagi kami haturkan jazakumullah khairan kasiron terhadap calon semua jamaah kami. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah sekali lagi untuk bisa menuju ke Baitullah. Sama-sama kita melaksanakan ibadah haji dan umroh di tahun 2025. Alhamdulillah, mohon maaf atas segala kesalahan. Saya tutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal Amin. mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. Terima kasih warahmatullahi banyak kepada semua wabarakatuh. jamaah yang sudah berkenan hadir. Terima kasih banyak Kang Haji Dekus, terima kasih banyak Mas Haji Iqbal, dan seluruh jamaah yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita segera untuk berangkat ke Tanah Suci untuk bisa beribadah haji dan umroh di tahun 2025 ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Mari Amin. kita sama-sama mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la Asyhadu an ilaha la illa ilaha anta astaghfiruka wa atubu astaghfiruka wa atubu ilaik. ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Cantik.